Selamat malam. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang kecerdasan buatan dalam bidang industri. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami, Linda Ratu, Sintatan, dan saya sendiri, Santiamita Cahyani. Next. Simulasi dari kecerdasan buatan yaitu yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di mesin dan diprogramkan agar dapat berpikir seperti manusia. Menurut McLeod dan Skell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Next. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia, membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik. Yang penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. Hal yang cukup menarik dari AI adalah ia mampu melakukan self-correction, yang artinya mengoreksi diri sendiri. Proses belajar AI tidak selalu disuruh oleh manusia. AI diprogram untuk terus belajar dan membenahi diri sendiri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Next. Konsep AI terdiri dari dua, yaitu ANI, Artificial Narrow Intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang terbatas, sistem yang dapat bekerja jika sudah diprogramkan. Dan yang kedua, AGI, Artificial General Intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang dapat melakukan apa yang dilakukan manusia, bahkan lebih. Next. AI biasanya ada pada sistem komputer atau mesin sehingga sistem dapat mengenali data. Data tersebut didapatkan melalui berbagai cara. Contohnya dengan cara manual, labeling, memberi label, observasi behavior, yaitu mengumpulkan data yang andal dan valid tentang perilaku klien dan faktor-faktor yang mengendalikannya. Dan terakhir dengan cara download from website. Next. Selanjutnya, neural networks. Jenis AI yang diatur dalam lapisan yang berkaitan dengan simulasi. Biasanya AI jenis ini digunakan dalam proses eksperimen berulang, sehingga AI dapat memahami konstruksi perlakuan yang diberikan manusia terhadap teknologi canggih ini. Yang terdiri dari dua, yaitu pertama, neural AI mempresentasikan pengetahuan melalui neutron buatan yang kemudian dihubungkan melalui proses belajar. Dan manipulation AI yang paling sering digunakan dalam sebuah penelitian. AI jenis ini menggunakan simbol. Next. AI dalam industri. Memasuki era industri 4.0, penerapan berbagai teknologi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas di bidang industri. Salah satunya yaitu kecerdasan buatan yang perlahan tapi pasti mulai diaplikasikan dalam macam-macam industri dan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Next. Mendukung ekonomi berbasis inovasi, secara garis besar artificial intelligence merupakan teknologi yang ditujukan untuk mengganti sejumlah fungsi manusia maupun mesin yang memproses informasi. Dengan mengembangkan machine language, data-data analitik dapat diproses. Dengan begitu, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan kebutuhan atau permintaan pasar bisa diantisipasi. Next. Penerapan artificial intelligence sendiri sudah sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0 untuk menunjang lahirnya ekonomi berbasis inovasi. Taufik Bawazir yang merupakan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang disingkat ILMATE menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian pun telah mendorong sektor manufaktur untuk memakai teknologi dari Industri 4.0 untuk mendongkrak kualitas produk maupun operasional produksinya.
Next. Ada 5 sektor yang dijadikan pionir penerapan industri 4.0 di Indonesia, yaitu industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan pakaian, otomotif, serta elektronik. Kemudian akibat wabah COVID-19, Kemenprin menambahkan 2 sektor lagi, yaitu farmasi dan alat-alat kesehatan. Selain ditujukan sebagai komitmen memperluas penerapan industri 2.0, penambahan 2 sektor tersebut termasuk yang mengalami permintaan tinggi di masa pandemi. Sementara kelima industri sebelumnya sudah mampu berkontribusi secara signifikan untuk perekonomian nasional dengan persentase mencapai 60%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Brinda. Artificial intelligence dalam proses industri manufaktur. Permasalahan pada industri manufaktur pada kenyataannya sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan dengan cara konvensional. Munculnya cara kecerdasan buatan yang disebut dengan artificial intelligence atau AI dalam proses industri manufaktur mendapat perhatian dari berbagai industri di belahan dunia karena perusahaan di belahan dunia karena berpotensi mengoptimalkan proses industri manufaktur itu sendiri. Next. Beberapa teknik AI yang dapat diterapkan untuk mengoptimasi proses industri manufaktur. Yang pertama, algoritma genetik atau AI. Penerapan artificial intelligence dengan teknik AI pada industri manufaktur telah digunakan sebagai optimasi fasilitas dan tata letak industri. Dimulai dari toolbox penjadwalan model untuk job shop, flow shop, and general manufacturing, pembentukan part dari prototype scheduler, dan pembangunan penjadwalan yang mentransformasikan near optimal solution yang sampai pada penjadwalan shop floor yang valid. Next. Yang kedua, simulated annealing atau SA. Simulated annealing adalah salah satu algoritma untuk optimasi yang bersifat generik. Hal ini berarti optimasi yang didasarkan atas probabilitas dan mekanika statistik. Biasanya, masalah yang diselesaikan dengan cara ini yaitu masalah yang memiliki ruang pencarian solusi yang terlalu besar. Yang ketiga, algoritma immune system AI mengaplikasikan algoritma imun dalam optimasi proses industri manufaktur, yaitu dengan menghitung optimasi pada penjadwalan flow shop. Hasil yang dicapai lebih baik daripada menggunakan algoritma genetik. Penggunaan algoritma imun juga menyatakan bahwa pengaplikasiannya memperlihatkan hasil yang lebih masuk akal, beralasan dan berlogika. Next. Tabu search atau TS. Tabu search adalah teknik optimasi dengan melakukan penyelesaian masalah industri untuk menghindari pengulangan. Proses industri manufaktur juga dapat menggunakan teknik ini sebagai optimasi dasar dan ukuran penyimpanan dalam sistem manufaktur. Selain itu juga digunakan sebagai optimasi depth pada lini perakitan. Next. Kecerdasan buatan gantikan peran manusia dalam bidang industri. AI merupakan kecerdasan yang diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau yang disebut juga komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain perangkat, permainan komputer atau games, logika logis, jaringan saraf, tiruan, dan robotika. Selain itu, fungsi robot dalam bidang industri pada umumnya ditujukan untuk menggantikan peran manusia dalam melaksanakan tugas-tugas yang membutuhkan tenaga yang lebih besar, yang memerlukan ketelitian yang tinggi dan yang mengandung resiko tinggi terhadap keselamatan manusia, sehingga robot dapat meminimalisir human error atau kesalahan manusia pada proses perindustrian serta dapat meningkatkan produktivitas produksi secara efisien dan efektif.
Robot tidak akan menggantikan peran manusia. Sejumlah ahli menyebut, meski teknologi semakin baik berkat dukungan kecerdasan buatan atau AI, teknologi tidak akan sepenuhnya menggantikan peran manusia di berbagai bidang. Karena manusia tetap diperlukan untuk melatih dan mengawasi teknologi dan robot dalam melakukan tugasnya. Selain itu, robot dan AI merupakan buah karya manusia. Sebagai alat yang dapat bekerja, jika manusia memberikannya instruksi yang benar. Mengutip Forbes, hal ini mendorong manusia dan teknologi untuk dapat saling bekerja sama. Dengan porsi manusia sebagai pengendali dan teknologi menyediakan hal yang diprogramkan oleh manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh singkatan. Contoh penggunaan teknologi AI dalam bidang jurnalisme. Seperti contoh adalah Washington Post memanfaatkan reporter robot. Teknologi penggambar juga telah mencapai titik di mana ia dapat mendeteksi gambar yang diproses dan menentukan keakuratan objek, orang, dan tempat. Contoh yang kedua adalah perbaikan mobil menggunakan AR. Di bengkel Volkswagen di Inggris, AR digunakan dalam pekerjaan perbaikan mobil. Permasalahan rumit yang dihadapi oleh teknisi yang terlibat dalam pembuatan mobil wagon dapat diatasi berkat adanya AI. Contoh yang ketiga adalah pada industri jasa seperti perjalanan. Smart speaker Amazon.com atau Amazon Echo memiliki model Alexa for Hospitality yang disesuaikan untuk hotel. Jadi, tamu hotel dapat mengatur pengoperasian fitur kamar hotel seperti penyesuaian suhu AC dan tidak terbuka, atau misalnya atau sebagai perwakilan layanan pelanggan. Obrolan dapat disetting untuk dapat menjawab pertanyaan pelanggan. Contoh yang keempat adalah mendukung proses perekrutan karyawan. Menggunakan teknologi AI ini, perusahaan dapat lebih efisien mengumpulkan informasi tentang orang-orang berbakat yang berkaitan dengan kategori pekerjaan tertentu. Dan kita dapat mempersempit kandidat dan mencari tahu siapa yang paling cocok untuk kebutuhan tersebut. Kelima adalah industri perbankan mengarah pada investasi yang kuat. Ada juga bank yang menggunakan teknologi AI ini untuk menilai kedisiplinan nasabah, yang biasanya digunakan untuk melakukan penilaian dalam memberikan pinjaman. Dalam hal ini, bank memanfaatkan teknologi AI ini untuk mengumpulkan lebih banyak data. Keuntungan memanfaatkan AI pada industri manufaktur. Yang pertama adalah memperkirakan kebutuhan produksi dengan lebih akurat. Jadi, sistem ini dapat menguji ratusan model dari kemungkinan produksi dan hasil yang diproduksi, dan lebih akurat dalam melakukan analisis. Yang kedua adalah menunjang implementasi predictive maintenance. Ini menggunakan sensor untuk melacak kondisi peralatan dan menganalisis data secara berkelanjutan yang memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki peralatan atau mesin saat mereka benar-benar membutuhkan alih-alihnya. Yang ketiga adalah optimasi proses manufaktur. Sistem AI akan memantau jumlah yang digunakan, cycle time, temperatur, waktu tunggu, dan error, serta downtime untuk mengoptimalkan operasi produksi. Yang keempat adalah pengadaan material otomatis. Machine learning akan mengurangi kesalahan-kesalahan supply chain forecasting sebesar 50% dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan transportasi dan pergudangan dan administrasi rantai pasokan masing-masingnya. Keuntungan yang kelima adalah produksi produk yang dipersonalisasi. Kemajuan dalam AI dan software intelligence memungkinkan perusahaan manufaktur untuk membuat produk dan layanan yang bisa dipersonalisasikan hingga produk atau layanan akan sangat relevan bagi konsumen individu. Ini penting karena personalisasi kian banyak dicari oleh pelanggan. Yang keenam adalah mengatur penjadwalan secara otomatis dan fleksibel. Mengintegrasikan AI ke dalam penjadwalan Anda memungkinkan market manager untuk memperkirakan waktu perjalanan dan mengoptimalkan rute teknisi dengan mempertimbangkan cuaca dan kondisi lalu lintas. Yang ini adalah daftar link referensi untuk PPT kami. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih.